Selamat Paskah. Karya Kristus kayu salib adalah sempurna bagi manusia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup melayani-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup melayani-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, terima kasih. Engkau sudah selamatkan kami. Karya-Mu di kayu salib menebus dosa umat manusia. Kami bersyukur. Telah kulihat bukti kasih-Nya, Dia menderita gantikan-Mu. Dengan darah-Nya Dia selamatkan-Mu. Hiduplah kini layani Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Dia berikan bagiku. Terlalu mahal darah Yesus, tercurah untuk menebus hidupku dan hidupmu, keluarga kita. Negeriku tercinta Indonesia mendapatkan berkat-berkat Paskah. Hidup yang Tuhan Yesus berikan. Selamatkanku dan pulihkanku. Lebih dari segalanya Tuhan, hidup ini adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, dan waktu kami untuk melayani Engkau Tuhan. Pengorbanan yang sudah Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah Yesus tercurah untuk menebus hidupmu, hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku dan hidupmu. Tercurah untuk menebus dosa manusia, menebus hidupmu dari lubang kubur, menebus hidupku dari dosaku, kesalahan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu yang Kau berikan bagi hidup kami. Hari ini kami bukan orang berdosa. Kami adalah orang yang sudah dibenarkan karena karya-Mu di kayu salib untuk setiap kami. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib
Ini yang menjadi pesan Paskah 2022, apa yang Tuhan taruh di dalam hati. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan Yesus kepada manusia. Dan inilah sebuah message from heaven, sebuah pesan surgawi bagi seluruh manusia. Dan inilah yang harus kita share. Peristiwa Paskah ini. Paskah adalah penebusan. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, penebusan dipakai darah hewan yang dioleskan di depan pintu orang-orang. Dan di mana ada simbol darah hewan itu, maka maut dilaluhkan dari rumah mereka. Hari ini, kurban yang sempurna sudah datang 2000 tahun yang lalu. Mati di kayu salib. Inilah yang disebut Paskah. Paskah adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kayu salib untuk pengampunan dosa manusia. Paskah adalah peristiwa tertumpahnya darah untuk menghapus dosa dan pelanggaran manusia. Paskah adalah jembatan perdamaian antara Bapa dengan manusia dari dosa. Berbahagialah setiap Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan mendengarkan pesan Paskah ini, karena engkau luar biasa dikasihi oleh Tuhan. Dia rela mati di kayu salib supaya manusia yang harusnya binasa, upah dari dosa, dibayar dosanya, ditebus jiwanya, diampuni, dibenarkan, dan diselamatkan. Inilah yang menjadi pesan Paskah dari kayu salib untuk seluruh umat manusia. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dalam momentum kita memperingati Paskah, yang mana hari ini ada banyak orang yang menyebut juga istilah Jumat Agung. Pastor mengatakan ini adalah momentum Paskah. Paskah adalah peristiwa di mana darah tertumpah. Darah yang menyelamatkan, darah yang mengampuni dosa, darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan, darah yang membersihkan dari segala virus dosa. Dan hari Minggu itu adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Sebab apabila Yesus Kristus mati dan tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus.
Tetapi sekali lagi Tuhan tunjukkan bahwa Dia berkuasa di langit, di bumi, bahkan di jurang maut. Dia sudah mengambil kunci jurang maut untuk menyatakan, I am the Lord. Aku adalah Tuhan. Dan hari Minggu besok, semua orang beramai-ramai merayakan kebangkitan Kristus. Iman tanpa kebangkitan Kristus itu bukan iman yang hidup. Tetapi puji syukur, Yesus Kristus mati di hari Jumat. Maka begitu banyak orang menyebut dengan istilah Jumat Agung. Itu adalah Paskah. Tapi Dia bangkit dan menyatakan Dia Tuhan yang hidup, yang menggenapi segala firman-Nya. Maka ketika orang-orang percaya hari Minggu ke gereja, ini salah satu dasarnya. Mengapa orang Kristen hari Minggu ke gereja? Karena mereka memperingati, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mereka bersyukur atas karya keselamatan, pengampunan dosa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi hidup mereka. Sekali lagi, Tuhan Yesus, terima kasih buat karya-Mu di kayu salib. Bapa, terima kasih. Begitu Engkau mengasihi manusia, Engkau nyatakan Paskah ini bagi kami semua. Bapak Ibu sekalian, pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari beberapa ayat. Hari ini Pastor akan membukakan 3 ayat firman Tuhan bagi seluruh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Amin. Wajah-wajahnya semuanya sukacita, semuanya cemerlang, semuanya terang. Amin. Karena terang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus Kristus telah merendahkan dirinya. Tuhan Yesus Kristus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian Yesus Kristus di kayu salib membuat karya bagi manusia. Teladanilah Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang juga pernah memberikan 3 pesan, 3 kata, 3 makna dari 3 angka. Salah satunya adalah 3 kata, aku mengasihi engkau. 3 liter darahnya tercurah. Tapi pada hari ketiga Tuhan bangkit untuk menyatakan, aku mengasihi engkau. Bahkan Tuhan, Dia merendahkan dirinya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan Yesus, mari kita sama-sama hidup dalam kerendahan hati.
Berlomba-lomba bukan untuk sombong, tapi berlomba-lomba untuk rendah hati. Bahkan Tuhan taat. Tuhan Yesus adalah pribadi yang taat. Mari, sebagai anak-anak Tuhan, milikilah roh yang taat, pribadi yang taat, submission, obey to the Lord. Tundukkan dirimu di hadapan Tuhan. Tundukkan hatimu kepada titah-titah firman. Taat. Bahkan Tuhan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ada 2 kali kata mati di sana. Maukah kita matikan keinginan daging kita? Intinya adalah, kemarin saya rusak, hari ini saya lebih baik, dan besok tambah baik, dan akhirnya sempurna. Itu intinya. Kita ikut Tuhan, bukan simsalabim kita menjadi malaikat dan muncul 2 sayap. Tapi intinya adalah, kemarin saya rusak, kemarin saya hancur, kemarin saya buruk, tapi hari ini saya lebih baik, dan besok tambah baik, dan akhirnya sempurna. Ini adalah karya Tuhan. Kalau karya iblis, ya tentu sebaliknya. Setiap hari tambah buruk, tambah rusak, tambah hancur, tambah najis, tambah gak karu-karuan. Tetapi karya Tuhan Yesus sungguh sangat amat baik. Sungguh engkau ada di jalan kesempurnaan. Kematian Tuhan Yesus kayu salib menghasilkan karya bagi manusia. Yang pertama, Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Sekarang Pastor akan membacakan Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Jadi lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, semua kutukmu sudah ditebus. Kutuk dosa, kutuk turunan, kutuk penyakit, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Itulah sebabnya dia rela mati, dan mati di kayu salib. Salib simbol penebusan. Salib adalah simbol penebusan. Salib Kristus sudah menebus engkau dari segala kutuk. Pastor, aku ini sudah banyak umur, kecuali saudara-saudara memang tidak berkeinginan untuk menikah. Tapi kalau engkau berkeinginan untuk menikah, dan kenapa ya? Ada masuk form-form doa, gagal melulu, udah PDKT, gagal melulu, dan sebagainya. Saya beritahu, ini rema. Termasuk kutuk bujang lapuk. Karena Tuhan memberkati hidupmu. Dan kalau engkau mulai berdoa, Tuhan, saya mau berkeluarga, saya mau punya pasangan, engkau diberkati. Kalau masih kutuk-kutuk jomblo atau jomblowati, termasuk itu. Pastor, saya ini mau cari kerja, kok kayaknya nggak bisa ya dapat beda sama orang lain. Termasuk juga, Pastor, saya kok melayani atau misalnya bekerja gitu, kok
seperti ada tertutup. Saya beritahu hari ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan keluargamu akan selamat. Dan melalui kayu salib, Kristus menebus kita dari segala kutuk. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Tuhan Yesus menebus segala kutukmu. Tuhan Yesus ambil itu, lantas dipaku di kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus rela lakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus rela dipermalukan? Kenapa Tuhan Yesus rela digantung di kayu salib? Dan orang tahu, orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Tuhan Yesus tahu apa yang dia lakukan. Iblis seolah-olah tertawa. Hahaha, mati kamu. Gagal rencana kekal untuk manusia. Tuhan Yesus tahu apa yang dia lakukan. Iblis mentertawai gagal, tapi Tuhan Yesus tahu bahwa lewat kematian kayu salib, pengorbanannya, justru itu menebus manusia dari kutuk. Iblis tertawa lebih dahulu, tetapi siapa yang tertawa terakhir, dialah pemenangnya. Mungkin hari ini engkau tertawa oleh iblis, tapi yang tertawa terakhir, dia yang menang. Demikian pun hidupmu hari ini. Engkau sudah percaya Tuhan Yesus di kayu salib, engkau percaya dia sebagai Kristus penebus hidup saudara-saudara. Mungkin engkau mengalami pergumulan, ditertawai orang, diejek, dibully, dihina, direndahkan. Sabar, sabar. Roh Kristus menaruh di dalam hatimu dan hatiku. Dia tahu, Tuhan tahu apa yang dia rancangkan buat Anda dan saya. Bukan rancangan masa depan yang celaka, bukan masa depan sakit-sakit, bukan masa depan dalam kutuk. Nah, Tuhan tahu membawa hidupku dan hidupmu pada kemenangannya. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Tanamkan dalam hatimu hari ini, saya bukan orang terkutuk, saya adalah milik Kristus. Saya adalah milik Kristus. Pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kini ku hidup melayanimu, kini ku hidup menyenangkanmu, kini ku hidup melayanimu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk apa? Menebus hidupku. Jangan lupakan hal ini. Keluargamu ditebus oleh darah Kristus. Percayalah. Dunia butuh bukti Kristus. Hal yang sederhana Pastor coba sampaikan. Hari ini ada yang menyebut Paskah, ada yang menyebut istilah Jumat Agung. Pastor tidak masuk di area untuk berdebat di istilah ini. Yang lain berkata hari Minggu baru Paskah,
Lalu pastor berkata hari Minggu adalah kebangkitan Kristus. Mungkin ada orang-orang yang pintar yang suka mempermasalahkan, memperdebatkan hal ini. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena yang saya tahu dan kerinduan saya, hati Tuhan dalam hidupku, dunia bukan perlu tahu hal itu. Dunia butuh berita Injil. Dunia butuh bukti Kristus yang hidup. Bukan istilah perbedaan atau perang doktrin, debat pandangan-pandangan. Saya tidak mau masuk ke area sana. Karena saya tahu sasaran saya bukanlah itu. Tetapi passion saya adalah bagaimana menjawab dahaga dari dunia ini. Dahaga akan kasih Kristus. Dahaga akan kuasa Kristus. Dahaga akan kabar keselamatan, pengampunan dosa dari Kristus. Ini yang saya beritakan. Ini yang lahir keluar setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia sudah menebus engkau dari segala kutuk. Dan hari ini engkau bukan orang terkutuk. Engkau adalah milik Tuhan. Saudara punya anak? Anak yang saudara dipercaya Tuhan, pasti ada naluri kan untuk menjaganya. Demikian pun saudara-saudara mengerti hal ini. Kita milik Kristus. Dan Tuhan menjaga kita. Dia menggambarkan sebagai pribadi Bapa. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Lantas kalau engkau mengerti, engkau disayang Tuhan, kenapa engkau harus takut? Bukankah hidup kita dalam tangan Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, yang dikasihi Tuhan? Tidak ada yang dapat merebut engkau dari kasih Tuhan. Ketelanjangankah, pedangkah, penyakitkah, kelaparankah? Tetapi dari setiap hal itu Tuhan membawa kita keluar lebih daripada pemenang. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Satu ayat lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Kau bergumul sendiri, Yesus mengerti. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Ini kabar besar bagi dunia. Hai dunia, dengarkan kabar surgawi ini. Tuhan Yesus telah memikul dosa kita. Pesan Paskah 2022 yang saya sampaikan yang pertama. Kristus menebus engkau dari kutuk.
Di dunia ini, kutuk itu harus berjalan. Atau sering juga disebut istilah-istilah kalau orang ikut dunia pesugihan, itu disebut tumbal. Persembahan mistik. Kepada iblis itu tidak ada yang gratis. Apakah tertimpa kepada anaknya? Atau keturunannya yang berikutnya, cucunya? Di dunia ini kutuk itu akan berjalan. Tapi saya beritahu kepada saudara sekalian yang terkasih, ada salib Kristus. Dari salib itu mengalir darah Yesus yang memutuskan, mematahkan, membatalkan kutuk di hidupmu. Makanya penting banget saudara-saudara terima Tuhan Yesus sebagai sumber keselamatan, sumber pengampunan dosa, sumber pelepasmu, termasuk dari kutuk. Yes. Yang kedua, saudara-saudara, 1 Petrus 2 ayat 24. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa. Dosa siapa? Dosa kita. Ini yang kita beritakan. Jangan kita menjadi orang yang membongkar-bongkar dosa orang lain. Bagi Pastor Andy pribadi, ketika hadapi hal itu, misalnya orang bongkar-bongkar dosa, buka-buka aib, Pastor pribadi no comment, tidak berani komen, karena saya merasa saya juga bukanlah orang yang sempurna. Dan yang saya kenal Bapak Surgawi juga tidak seperti itu ya. Coba kita renungkan, seandainya Bapak Surgawi pribadi yang suka membongkar dosa, membuka aib manusia atau anak-anaknya dah, bisa-bisa buyar dah banyak hal. Karena yang saya tahu, dan pasti Bapak lebih tahu, nobody perfect in the world. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini. Setiap orang punya kesalahan. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Mari kita terus berubah. Mari kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sibuk mencari, melihat kelemahan orang lain, tahu-tahu kita sendiri lupa melihat bahwa kita juga manusia yang tidak luput dari kelemahan. Seperti baju yang Pastor pakai, baju putih. Nampaknya di layar kaca Anda putih, tapi ketika diperhatikan baik-baik, di zoom pakai kaca pembesar, pastilah ada debu-debu. Demikian pun manusia, siapapun dia, termasuk hamba Tuhan. Mungkin kelihatannya bagus, tertata rapi gerejanya, pelayanannya memberkati, tapi bukan berarti dia sempurna.
Firman Tuhan adalah kebenaran, manusia tempatnya salah. Jangan lantas karya pelayanan orang yang sudah sekian puluh tahun memberkati, ketika mendapat tuduhan yang buruk, seolah-olah puluhan tahun pelayanan memberkati ini semuanya salah. Tidak. Firman Tuhan adalah kebenaran, manusia tempatnya salah. Jadi ketika ada karya manusia Tuhan pakai melayani, itu kebenaran. Firman Tuhan kebenaran, firman Tuhan nggak salah. Apakah Tuhan salah memilih? Tuhan tidak salah memilih. Manusianya yang gagal. Tapi Tuhan mau bangkitkan. Ingatlah akan hal ini. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini yang harus selalu mengalir di hidupku, dan ini yang harus keluar selalu dari pelayanan ini. Tuhan Yesus mengampuni engkau. Siapapun Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mau mengampunimu. Saya juga belajar hari ini selalu minta ampun sama Tuhan. Dan juga saudara, di depan pemirsa sekalian, ada ribuan orang nonton ini. Saya minta ampun kepada Bapak Ibu sekalian atas salah hal-hal yang keliru yang saya lakukan selama ini. Ampuni saya. Maafkan saya. Ini yang mengalir di hatiku. Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosaku. Bahkan Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Mari keluarga-keluarga, istri, ampuni suamimu. Kalau berat, ya Bapak Ibu harus pertama-tama menerima pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan pulihkan Anda. Dan ketika Anda sudah pulih, tentu meskipun masih sulit, tapi bolehlah, mampulah, bisalah engkau mengampuni suamimu. Sebaliknya, suami-suami juga ampunilah istrimu. Sulit, maka kita harus minta ampun sama Tuhan. Dan ketika pengampunan Tuhan sudah hadir di hidupmu, pengampunan Tuhan itu akan pulihkan engkau. Dan dari hati yang pulih, lebih mudah melepaskan pemulihan, pengampunan. Pengampunan dari Tuhan, lepaskan engkau, sembuhkan engkau. Pengampunanmu untuk istrimu, untuk suamimu, melepaskan dia. Seperti Pastor Andy mengampuni pemuda dari Manado yang sudah menjadi tersangka. Beberapa jam lagi dia akan dipanggil kejaksaan dan akan masuk di rutan. Tapi karena Tuhan sudah mengampuniku, dan memang dari awal saya tidak pernah mau bermaksud mendidik orang untuk dia binasa. Tapi tujuan saya sebagai hamba Tuhan, saya mau didik dia supaya dia belajar jadi dewasa. Dan ketika dia punya kesempatan, dia berubah menjadi manusia yang mau berkat kasih Tuhan. Dan saya ampuni. Pengampunan yang saya berikan di Polda Kaltim dengan disertai mencabut berkas, melepaskan pemuda ini dari jeruji besi penjara. Pengampunan yang saya terima dari Tuhan Yesus, sembuhkan saya, lepaskan saya dari ikatan dosa. Pengampunan yang engkau berikan untuk suamimu, untuk istrimu, melepaskan dia dari belenggu penjara.
secara hati, pikiran, dan bahkan keterikatan. Pengampunan Tuhan pulihkan kita. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam dirinya. Pengampunan Tuhan pulihkan saya. Pengampunanmu akan memulihkan orang di sekitarmu. Saya mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada saya, termasuk orang-orang yang berbuat jahat kepada pelayanan Tuhan yang dipercayakan di Geraha YHS. Saya tahu persis bahwa pembalasan yang sempurna bukan dari manusia, tapi Tuhanlah hakim yang adil. Kami ini hanya rindu beribadah. Hanya rindu beribadah. Hanya rindu beribadah. Tidak ada yang lain. Saya tidak mau hal yang lain. Saya hanya rindu beribadah. Dari awal kami doakan Geraha YHS itu dibeli supaya bisa menjadi tempat gereja. Lalu kami mendapat tekanan sejak 7 tahun lalu. Akhirnya tempat itu menjadi gedung serbaguna, yang mana di dalamnya kami rindu bisa pakai untuk beribadah. Itu pun sudah ditunjang dari kesepakatan warga, RT, tokoh masyarakat pada kesepakatan tertuan di tahun 2016. Itu pun sudah disertai surat keterangan lapor dari Dirjen Kristen Provinsi Kalimantan Timur, Kemenak, Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, bahwasanya di Geraha YHS Jalan Marta Dinata nomor 321 telah diketahui setiap hari Minggu ada pembinaan iman, ada kegiatan keagamaan, yang mana kegiatan ini juga sudah di Badan Hukum dari Kemenkumham. Kegiatan kemanusiaan sudah keluar surat keterangan lapor dari Dinsos Balikpapan. Diketahui oleh Kesbampol sudah ada. Surat keterangan domisili sudah ada. Apa yang belum ada katanya? Rekom dari FKUB. Yang mana sejak 2016, 2015 kami beli. Sudah kami usahakan. Tetapi dari pihak RT waktu itu belum memberikan. Lantas ke FKUB, mereka berkata, kalau dari RT tidak kasih, ya kita nggak kasih rekom untuk bisa dipakai beribadah tempat itu. Dan itu yang terjadi, pimpang pimpong selama 7 tahun. Sekarang kami memilih untuk berdoa. Saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan, maka saya berdoa. Jika pelayanan ini masih jadi berkat buat Kota Balikpapan,
silahkan. Tapi apabila pelayanan ini tidak memberikan faedah atau tidak memberikan berkat untuk kotaku Balikpapan, silahkan. Saya hamba Tuhan. Saya belajar tetap melayani Tuhan. Sekalipun apa yang sedang ku alami hari ini. Dengan apa akan ku balas segala kemurahan-Mu Tuhan. Segenap hatiku rindu melayani-Mu Tuhan. Karena saya adalah orang yang suka mengurus izin. Tapi kalau saya merasa dipermainkan, merasa dipingpong, untuk apa? Maka saya berdoa. Kuserahkan kepada Tuhan. Cara Tuhan itu ajaib, menggetarkan hati. Tapi pelayanan ini harus tetap pelayanan pengampunan, pelayanan kasih, pelayanan yang memberikan dampak positif, pelayanan memberkati. Karena saya bawa bukan kebencian, saya bawa pengampunan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memikul dosa saya. Bapak Ibu sekalian, dengarkan kabar ini. Share kabar ini. Tuhan Yesus Kristus sudah memikul dosamu di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hiduplah untuk kebenaran. Ya, ini sekarang. Saya sedang belajar hidup untuk kebenaran. Bukan berarti saya benar, tapi Kristus yang membenarkan saya. Engkau lihat manusia pasti kecewa, tapi lihatlah Tuhan Yesus, ajarannya, firman-Nya. Engkau pasti terberkati. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Peristiwa di kayu salib yang pertama, engkau dibebaskan dari kutuk. Yang kedua, engkau dibebaskan dari dosa. Yang ketiga, engkau dibebaskan dari sakit penyakit. Dan katakan bersama-sama, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakitku sudah disembuhkan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan Paskah di hari ini. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menebus kami dari lubang kubur. Engkau sudah menebus kami dari hukuman api neraka. Engkau sudah menebus kami. Dan Engkau berikan kebenaran-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Karya-Mu di kayu salib. Engkau sudah berikan kesembuhan bagi tubuh kami. Hari ini, seberapapun umur yang Tuhan kasih, waktu, kami mau hidup untuk kebenaran, menyatakan kebenaran. Terimalah firman Tuhan ini. Dan apa yang Tuhan firmankan, kita dengar hari ini, menjadi bagian hidupmu, keluargamu. Dan hidupilah sampai kita menutup mata. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup melayani-Mu. Terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami terlalu mahal. Darah Yesus tercurah untuk menebus hidupku dan hidupmu. Selamat memasuki hari Paskah. Selamat beribadah syukur di gereja masing-masing. Dan salam hormat, salam kenal buat seluruh rekan-rekan hamba Tuhan. Kita mungkin belum pernah ketemu, tapi saya percaya sesama hamba Tuhan tetap setia melayani Tuhan Yesus. Beritakanlah salib Kristus, dan one day kita mungkin tidak ketemu di muka bumi ini, tapi sesuai iman percaya saya dan kasih Bapa dalam hidup saya, kita suatu hari pasti ketemu di kekekalan di rumah Bapa. Sebuah kehormatan bisa menyampaikan pesan Paskah 2022 hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Pastor close dengan ucapan Sola Fide. Apapun yang terjadi, hiduplah sebagai orang yang beriman, karena Dia Immanuel, Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Shalom semuanya. Dadah.